Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kayaknya sedikit dingin ya Bapak Ibu ya. Ini enaknya kemulan lagi yo ini yo. Ya, tapi bersyukur kepada kita semua yang mengalahkan rasa kantuk, rasa malas karena hujan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Karena hari ini minggu pertama di bulan Maret, di mana kita harus semakin menyadari bahwa kita harus semakin berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita mau mengawali bulan ini dengan mengingat kebaikan Kristus dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan pengorbanan Kristus menyelamatkan kehidupan kita. Kita boleh ingat lewat perjamuan kudus pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Memuaskan kerinduan kita selama 1 minggu ini. Di mana kita mau rasakan kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kita mau rasakan kasih-Nya begitu sangat luar biasa. Sehingga kita boleh ada saat ini. Kami datang Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, karya-Mu, salib-Mu Tuhan menyelamatkanku. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Glory, oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami kagumi Engkau Tuhan, cara-Mu mencintai kami Tuhan, begitu luar biasa Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita kagumi Tuhan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku kagumi Kau Tuhan, ya Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami kagumi cara Tuhan mencintai kami, dan kami bersyukur karena kami dicintai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan sukacita, berikan semangat untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Kalau ada sukacita, senyum dulu kanan kirinya. Haleluya. Katakan kanan kiri saudara, katakan saya ditolong, kamu ditolong. Ya. Lalu katakan saya ditebus, kamu ditebus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Ku tahu Dia penolongku. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku angkat panji, oh, Dia telah menetas maut, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia penolong kita, Dia hapus dosa kita. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, katakan ku yakin, amin. Ku angkat panji, oh, Dia telah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hidup. Ku angkat panji, Dia telah menang, Dia benar, amin. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah, Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia hidup, katakan Dia penebusku, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, Dialah penebus kita, amin Bapak Ibu Saudara. Karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan.
keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Bapak ibu saudara sendiri katakan, Yesus jalan kebenaran. Amin. Itu yang Yesus. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita mau angkat tangan kita mau katakan glory, glory. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam namanya ada keselamatan kekal untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Sudah lumayan panas ya Bapak Ibu. Mantap. Jadi nggak ngantuk nanti mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan tanah hati yang terbaik. Karena firman Tuhan pada malam hari ini akan menuntun kehidupan kita, akan memberkati kehidupan kita. Malam hari ini kita mengingat kasih Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib lewat perjamuan kudus. Kasih Tuhan sempurna, pengorbanan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita lewat salib Kristus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
pernah ku meragukan, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit. Kasih-Mu memulihkan hidupku, waktu dan tempat saya membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku, Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Nilai pengorbanan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Sebab tanpa pengorbanan darah-Mu, maka kami tetaplah binasa. Maka kami tetaplah menjadi bilangan orang-orang yang layak untuk menerima murka Allah. Akan tetapi karena Tuhan demikian mengasihi kami, maka kami dikasihani. Kami beroleh belas kasihan daripada Tuhan. Dan kalau malam hari ini Tuhan kami berkumpul ke tempat ini, kami percaya ini adalah kerinduannya Tuhan. Untuk kami datang menikmati cintanya Tuhan. Untuk kami datang merasakan Tuhan mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap pribadi yang sudah hadir malam hari ini, biarlah pulang tanpa tangan yang hampa, tapi sepenuhnya pulang membawa sesuatu untuk dapat menjadikan firman Tuhan, kebenaran ini sebagai suluh, sebagai pelita dalam kehidupan kami. Urapi hamba dalam segala kekurangan kelemahan hamba ya Tuhan. Biarlah apapun yang hamba sampaikan sepenuhnya berasal daripada Tuhan, dan Tuhan Roh Kudus sendiri memampukan kami mengerti, memahami seluruh firman yang disampaikan di sore malam hari ini. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Baik, shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Nah, ya, walaupun ini mungkin 30-an ya kurang lebih lah ya, tapi semangatnya tetap harus 300-an, 3.000-an ya Pak Ruli ya, tetap semangat, tetap antusias. Mas Gren aja semangat loh ya, meriah sekali. Saya nengok tadi, wah meriah sekali ini Mas Gren ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat semua? Baik semua? Gimana pekerjaan, aman? Aman? Pemilu ada perubahan gak di pekerjaan, makin ramai apa makin sepi? Mas Dana gimana? Kerjaan aman? Bisnis gimana? Usaha? Bu Yoto, aman, puji Tuhan. Mas Gilang, Cilok, puji Tuhan ya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita tetap berjalan sepenuhnya dalam terang kasih Kristus seperti tema bulan lalu. Jangan sedikit pun
ada keinginan untuk keluar dari terang kasihnya Kristus. Karena yang rugi Bapak Ibu Saudara sendiri. Ya masa dicintai nggak mau, dikasihi kok nggak mau. Tapi faktanya banyak orang-orang Kristen yang seperti itu. Jadi saya rindu percaya Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di MCC tetap menyerahkan diri untuk tinggal dalam terang kasih Kristus. Amin. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara kita akan masuk di tema bulan Maret, yaitu nothing but the blood. Ini artinya kira-kira hanya dengan darah gitu ya. Kira-kira bahasa Indonesianya yang paling mudah dipahami ya hanya dengan darah. Ya, nah kita akan belajar selama 1 bulan ini dalam satu dimensi hidup dalam penyucian hanya dengan darah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara kita ini ada yang namanya fase pembenaran Allah di mana kita menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat kita, maka kita dibenarkan karena iman percaya. Kemudian kita akan masuk dalam pengudusan, dalam penyucian. Nah pengudusan dan penyucian ini tidak bisa kita lalui dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bekal supaya kita bisa menjalani hidup kudus ini loh. Enggak jatuh bangun terus dalam dosa. Bapak Ibu enggak bosan jatuh bangun dalam dosa. Enggak apa-apa om, namanya masih manusia, bisa berdosa. Betul, tapi kan bukan berarti itu dijadikan alasan untuk menikmati dosa. Amin. Kita tahu mencuri itu berdosa. Oh saya enggak mencuri om, ya sudah lainnya. Gosip deh misalkan. Kita tahu gosip itu dosa. Ya sudah jangan sampai kita terpikat di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Kita tahu itu dosa bukan berarti terus ya sudahlah manusia itu gampang berdosa, ya enggak apa-apa lah saya gosip-gosip ini wong namanya masih manusia. Tidak seperti itu pilihannya, tidak seperti itu cara berpikirnya. Oleh karena itu kita perlu bekal supaya kita bisa menjalani hidup suci, hidup kudus ini. Gimana? Dengan terus mengingat kuasa darah Kristus. Nanti kita akan belajar. Ya. Nah, ini kendalanya kayak gini. Oke, ini ayat yang akan menjadi jembatan kita. Ya, tapi bukan ayat emasnya. Saya aja Mas Nunus, ya. Nah, kita akan baca dulu terlebih dahulu Bapak Ibu ayat ini 2 Korintus 5 ayat 15 bersama-sama 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus mati untuk semua orang loh sebenarnya. Tapi kenapa tidak semua orang pada akhirnya bisa menerima kasih Kristus? Karena ya faktanya enggak semua orang itu mau menerima Yesus. Tidak semua orang itu pada akhirnya bisa memandang Kristus itu sebagai figur Allah yang menjadi manusia. Nah ada orang-orang yang tidak bisa melihat bahwa Kristus itu mati untuk semua orang. Mereka tidak bisa memandang Kristus sebagai figur Allah yang menjadi manusia. Mereka justru menghina Kristus. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa bagi mereka salib itu sebuah kebodohan. Tapi bagi kita orang-orang percaya salib itu satu hal yang mulia. Karena punya kekuasaan, punya power untuk bisa menyelamatkan kita. Ya. Nah kita nanti akan belajar kuasa salib Kristus, kuasa darahnya di bulan ini. Tapi ini bukan ayat yang mau kita pelajari. Nanti kita akan belajar bersama-sama dari ayat-ayat setelah ini. Nah ini dia, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan 1 Yohanes 2 ayat 2. Jadi ada kira-kira 7 ayat, 5 sampai 10, kemudian masuk pasal 2 ayat 1 sampai 2. Kita baca terlebih dahulu Bapak Ibu, dibuka Alkitabnya di handphone. Ya, ada yang masih bawa Alkitab buku di sini? Masih? Enggak apa-apa, MCC gereja modern ya, jadi enggak apa-apa. Buku ngabot-ngaboti handphone kan masuk semua di sini ya. Enggak apa-apa, yang penting ada Alkitabnya. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima mulai, saya akan baca. Mohon Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Sudah ketemu? Sudah. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Apa itu beritanya? Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama nanti dari ayat-ayat ini, ya. Nah, tapi yang pertama saya mau nyambungkan dulu dari bulan yang pertama. Bulan lalu, bulan pertama, dimensi yang baru ini kan akan kita pelajari sampai bulan Juni ya. Betul ya Mas Gren ya? Kita masih akan mendalami sampai dengan bulan Juni. Nah tapi di bulan Januari kan kita belajar dimensi hidup dalam relasi yang harmoni dengan Allah Bapa. Terus Februari kemarin kita belajar gimana kita hidup dalam satu dimensi hidup dan tetap tinggal dalam terang kasih-Nya Kristus. Dalam terang kasih Kristus. Nah bulan Maret ini selama masa Prapaskah ini kita mau belajar hidup dalam penyucian hanya dengan darah Kristus. Tidak ada sarana lain, tidak ada cara lain, hanya bisa dengan satu cara, yaitu dengan darah Kristus. Hanya dengan darah Kristus. Kita akan merenungkan betapa kita membutuhkan kuasa darahnya. Ini yang akan kita pelajari selama bulan Maret. Wow, hilang. Iya, banyak sekali nih godaannya. Nah, mengapa korban darah itu begitu penting Bapak Ibu? Kenapa kok kita harus bahas darah? Di masa Prapaskah ini menjelang Jumat Agung dan juga Minggu Paskah, kita akan ambil tema mengenai darah. Kenapa toh darah itu kok penting? Nah, kita akan buka dulu sebentar. Nanti akan kita bahas ayat yang tadi sebelum ini ya. Tapi kita akan buka dulu ini Ibrani 9 ayat 22 untuk mengetahui kenapa toh kok korban darah itu begitu penting. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 saya akan bacakan. Demikian tertulis firman Tuhan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya perlu adanya penumpahan darah untuk bisa terjadi adanya pengampunan dosa. Setidaknya ini dipercaya oleh 3 agama besar, 3 agama samawi, yaitu Yudaisme, Islam, dan juga Kristen. Ya, Yudaisme mereka mengenal betul kisah mengenai Abraham yang berusaha taat sama Allah dengan mengikuti permintaan Allah untuk mengorbankan anaknya. Itu versi Yahudi, versi Ibraninya, ya kan? Bahkan mereka terus megang betul hukum Taurat untuk pengorbanan darah sebagai penghapusan dosa. Nah, Muslim mereka juga tahu adanya kisah Ibrahim mengorbankan putranya, ya, Ismail, untuk pengampunan dosa. Bahkan kalau Idul Adha kita tahu mereka ngorbanin sapi, kerbau gitu ya. Lalu ada kambing juga, pengorbanan darah. Nah, Kristen kita tidak melakukan pengorbanan darah hewan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita sangat kental, kita sangat akrab dengan sebutan perjamuan kudus. Di sini ada tubuh dan darah. Sehingga setidaknya untuk 3 agama besar ini, 3 agama samawi ini, mereka memahami betul bahwa darah itu diperlukan untuk pengampunan dosa. Mengapa darah itu sangat begitu penting? Begitu ya, karena di dalam darah itu ada nyawa, dikatakan juga demikian. Sehingga untuk kita bisa menyelamatkan nyawa kita, harus ada nyawa yang dipersembahkan di sana. Dan syukur kepada Allah, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, yang namanya Yesus Kristus itu, dialah yang menjadi korban penghapus dosa kita. Jadi kita mau belajar lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara. Surat 1 Yohanes yang tadi kita baca di awal itu punya konteks kira-kira seperti ini. Ya, saya mau masuk dalam pengajaran 1 Yohanes ini.
kental dengan suasana Rasul Yohanes yang berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat mengenai ancaman ajaran sesat. Ancaman ajaran sesat yang berkembang pada waktu itu di Efesus. Jadi surat 1 Yohanes itu memang tidak secara khusus ditujukan untuk kota Efesus. Menurut teologi, para teolog begitu ya, mereka mengira bahwa surat ini dituliskan untuk semua orang Kristen tapi khususnya untuk kota Efesus, karena kota Efesus disinyalir itu adalah kota yang ditinggali Yohanes di masa akhir hidupnya. Kota yang ditinggali Yohanes di masa-masa akhir pelayanannya. Sehingga disinyalir surat ini ditujukan untuk kota Efesus. Dan kebetulan ciri-cirinya sama betul. Apa ciri-cirinya? Di tempat ini berkembang pengajaran sesat yang cukup memprihatinkan. Rasul Paulus sebelum pada akhirnya kembali ke Yerusalem dan ditangkap untuk kedua kalinya, sampai dia nanti akan dihukum, jatuhi hukuman. Rasul Paulus itu sudah meling sama penatua Efesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, penatua Efesus, ingat pesan saya. Itu kata Rasul Paulus, pesan terakhir nih. Dia bilang begini, hati-hati akan muncul serigala-serigala jahat, serigala-serigala buas di Efesus. Serigala buas ini orang-orang di luar Kristen, tapi juga ada orang-orang dari dalam jemaat Tuhan yang akan menyesatkan kalian. Hati-hati, sudah diweling. Kemudian kalau kita baca surat 1 Timotius, akhirnya betul dijumpai pengajaran sesat di dalam kota Efesus. Nah, ditegaskan lagi dalam surat 1 Yohanes dan ternyata betul pengajaran itu berkembang di kota Efesus. Sehingga Rasul Yohanes meling, apa sih meling ya? Mengingatkan. Ya betul ya, mengingatkan jemaat. Hati-hati. Nah, salah satunya terlihat dalam ayat ini, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Rasul Yohanes menuliskan dalam suratnya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Walaupun dalam pewahyuannya ada satu antikristus nanti yang akan begitu jahat sekali. Tetapi hari ini, kata Yohanes waktu itu ya, bukan sekarang ini ya, tapi waktu itu, tapi sekarang ini, kata Yohanes, itu sudah banyak antikristus. Ya di antara kalian itu banyak antikristus. Apa maksudnya antikristus? Orang-orang yang menyangkal Kristus. Itu banyak. Itu tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Hari-hari itu banyak pengajar-pengajar sesat masuk di kota Efesus. Ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya ini. Kita mau baca dulu pelan-pelan Bapak Ibu ya, satu persatu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai darah itu. Tapi ini saya akan kasih latar belakangnya dulu supaya kita makin jelas gitu ya. Ciri-ciri penyesatan pada waktu itu di Efesus adalah yang pertama, mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tunduk pada dosa. Nanti boleh dibuka ayatnya ya. Kalau saya baca satu-satu kayaknya lama. Tadi pagi saja saya menyampaikan materi ini cukup panjang, akhirnya terlalu lama, jadi ini saya nggak usah baca ayat-ayatnya, saya akan langsung aja. Nah, Rasul Yohanes mengingatkan, tadi kita sudah baca juga tadi di ayat 8, 9, 10, jika kamu mengaku dosamu, jika kamu tidak, kamu berkata bahwa kamu tidak berdosa, kamu menipu dirimu sendiri. Jika kamu mengakui dosamu, maka Allah setia dan adil yang akan mengampuni kamu dan melepaskan kamu dari segala yang jahat. Kemudian juga dikatakan, jika kamu berkata tidak ada dosa dalam diriku, maka kamu tidak hanya menipu diri, tapi bahkan dikatakan kamu menyangkal, kamu menghina Allah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang sesat pada waktu itu, mereka tidak mau menyadari bahwa mereka itu punya dosa. Manusia itu kayak gitu loh, gak mau menyadari. Seperti misalkan dengar firman seperti ini atau dengar firman apapun yang berkaitan dengan dosa, maka dalam lubuk hati kita paling dalam tidak mudah untuk mengakui bahwa itu adalah saya yang berdosa. Lebih mudah untuk kita mengatakan bahwa oh itu si A, oh itu si B gitu. Sulit untuk kita menyadari. Kita berpikir bahwa saya ini sudah baik. Kita tidak siap menerima kenyataan bahwa ada sesuatu dosa yang harus kita masih bereskan dalam hidup kita. Orang-orang itu berpikir demikian. Yang kedua, mereka tidak mau mengasihi saudaranya. Kita sudah banyak bahas ayat ini di bulan lalu. Betul? Barang siapa berkata ia di dalam terang tapi ia membenci saudaranya, maka ia sebenarnya tetap berada di dalam kegelapan. Kita sudah bahas waktu itu.
Nah Bapak Ibu Saudara, penyesat juga kayak gitu. Kayaknya mereka ada di dalam tengah-tengah persekutuan. Mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka membenci saudara. Maka saya katakan, sekali lagi, di dalam gereja, mari kita tidak membenci satu sama lain. Kita menegur boleh, tapi tegurannya atas dasar sebuah dorongan mengasihi. Kemarin saya katakan pada teman-teman remaja, ketika Allah meminta sesuatu dalam hidupmu untuk kau robek, untuk kau buang, Allah itu berusaha untuk tidak membuat kamu itu justru kehilangan. Tapi selama ini kita menahan diri, tidak mau buang itu karena kita takut kehilangan. Misalkan ketika Allah minta untuk, ayo, stop gosip, gampang tadi ya. Tuhan, aku gak mau kehilangan kenikmatan gosip. Kalau kita tidak mau mengikuti tegurannya Allah, kita gak mau melepaskan kehilangan gosip, kita akan kehilangan sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Damai sejahtera. Apa itu? Ketenangan, ketentraman, sukacita. Bahkan bisa-bisa kita kehilangan keselamatan hanya karena kita ngeyel, gak mau nurut sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap di tempat ini kita tidak saling membenci. Kita mengingatkan tapi atas dorongan kasih. Supaya hidup kita tetap baik, tetap benar di jalannya Kristus. Berikutnya, ciri-ciri penyesatan. Mereka gak membangun iman dengan sungguh-sungguh. Ayat ini mengatakan demikian. Mereka ini ada di antara kita, mereka ada di tengah-tengah persekutuan, tapi faktanya sebenarnya mereka nggak sungguh-sungguh berada di tengah-tengah kita. Mereka cuma ada di tengah-tengah sebagai orang yang join persekutuan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh ikut persekutuan, mereka nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada nggak seperti ini di dalam kekristenan kita? Oh banyak Bapak Ibu Saudara. Dan kalau misalkan kita mau bela-belaan, buka-bukaan, di ruangan ini pun belum tentu semuanya sepenuhnya datang ke tempat ini karena sungguh-sungguh mau cari Tuhan. Belum tentu. Ada yang mungkin karena dipaksa. Ada yang mungkin karena daripada saya di rumah ngapain, Kristen kok gak ke gereja yang ngisi-ngisini. Tapi tidak sungguh-sungguh punya kerinduan karena saya mau membangun iman saya. Sama. Loh, tapi itu kan orang-orang yang sesat Om. Mereka bukan penyesat. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan kita, kalau kita sesat, kita gak mau sesat sendirian Pak. Kalau kita sesat, kita pasti ngajak-ngajak yang lain. Itu kecenderungan manusia. Kalau dia sesat, dia akan salahkan yang lain dan ajak orang untuk ikut sesat sama dia. Karena dia merasa dirinya benar. Nah ada orang-orang yang seperti ini. Ngapain ibadah? Di rumah penak. Buat apa? Tapi karena akhirnya ada paksaan, ya sudah saya datang ibadah deh. Toh cuma duduk ini, susah amat. Tapi dia memutuskan koneksinya, perhatiannya kepada Allah. Lalu untuk apa datang ibadah? Itu orang-orang yang sesat ada waktu gitu. Mereka nggak sungguh-sungguh bangun imannya. Mereka tidak meyakini Yesus benarlah Kristus. Yesus cuma salah satu hamba yang Allah utus. Tapi Yesus bukan Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang seperti ini hari-hari ini pun ada. Saya tidak mau masuk dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Ini penyesat. Kemudian mereka tidak menyukai yang rohani, kesukaan mereka duniawi. Kayaknya ke gereja. Tapi di gereja yang dicari yang jasmani Pak, Bu. Ya, mereka kan bilang datang ke sini misalkan ke MCC, wah guru jamu ini bosan nih. Masa khotbah selalu tentang pengampunan dosa, masa khotbah selalu mengenai ajaran sesat, khotbah selalu Injil, khotbah selalu Kristus. Khotbah itu sekali-kali Pak, Bu, yang asik-asik. Apa itu? Berkat double porsi. Asik itu. Apa berkatnya? Sekali-kali berkat itu anak-anak Tuhan itu dikasih harapan gitu. Harapan apa? Supaya hidupnya itu berkelimpahan. Karena doa Yabes mengatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus apa lagi? Dan memperluas daerahku. Doa Yabes dihafalin, doa Bapa kami gak ada yang hafal. Doa Bapa kami itu yang ngajarin Yesus sendiri loh. Jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Orang-orang Kristen hari-hari ini, kayaknya mereka ke gereja, tapi yang di gereja pun yang dicari, yang jasmani. Bapak Ibu Saudara, saya tidak anti untuk khotbah-khotbah
yang mendorong kita untuk hidup diberkati. Oh tidak, saya enggak anti itu. Saya percaya setiap kita pun juga pasti akan menikmati berkat kemurahan Allah kok, pemeliharaan Allah. Amin. Tapi saya tidak mau terus-menerus mengotbahkan hal seperti itu. Enggak. Yang saya justru rindukan adalah bagaimana kita ini makin cinta sama Yesus. Tugas saya adalah menunjukkan pada Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih punya banyak PR untuk membalas cintanya Tuhan yang demikian besar itu. Itu tugas saya. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan salah satu ciri penyesat bahwa mereka berusaha membuat orang ragu dengan iman yang sejati. Ini salah satu ciri yang sangat mencolok sekali yang tadi saya sudah singgung. Di sini mereka salah, di sini mereka salah, di sini mereka salah, di sini mereka salah, di sini mereka salah. Saking sudah salahnya, mereka nggak mau salah sendirian. Saking sudah terlanjur melencengnya, mereka nggak mau melenceng sendirian. Mereka kan ajak banyak orang, ayo yang itu salah, yang benar aku, ikut aku ini loh, ayo ikut. Kebenaran yang murni ini yang jauh lebih penting. Nah ini penyesatan hari-hari itu ya ketika di Efesus. Tapi saya tanya, adakah hal-hal seperti ini itu masih kita jumpai di gereja masa kini? Halo, masih? Masih Pak? Pak Yoto masih? Masih Mbak Dita? Masih ada kayak gini? Ada beberapa yang saya rumuskan, setidaknya ada 4 yang hari-hari ini banyak berkembang. Yang pertama, aliran yang memandang remeh dosa. Ini aliran yang mulai juga banyak, asik loh datang ke gereja itu. Enggak pernah khotbah yang menegur dosa. Orang tahu, aku ning kono senang banget. Senang, kenapa? Di situ rasanya, wah semangat terdorong, pengen, wah rasanya motivasinya besar. Wah Tuhan pasti akan memberkati saya pasti bisa berhasil, sukses, jaya, jaya, jaya. Kayak seminar multi level malah. Tapi faktanya ada yang seperti itu. Saya cuma mau bilang begini loh, kalau kita mau jadi gereja yang tidak pernah membicarakan dosa, ya bisa aja. Mungkin dalam waktu 2 tahun langsung 300-an orang. Langsung pertumbuhannya MCC, wah. Kenceng gitu dalam waktu 2 tahun. Setiap kali datang ke sini langsung pokoknya wah hidup berhasil, wah, sukses. Kalau perlu pulang sangoni satu-satu wah serame itu kena gereja nih. Ayo. Tapi apakah kayak gitu yang Tuhan mau? Kan tidak. Hati-hati, ada gerakan yang memandang remeh dosa. Kemudian ada yang menganggap Kristus itu hanya salah satu jalan keselamatan. Ada yang kayak gitu. Enggak, Kristus itu satu-satunya jalan keselamatan. Final ge, udah gak usah bahas lebih lanjut yang ini. Ada gereja yang mengajarkan, yang penting kan Bapak Ibu Saudara bahagia. Sudah, enggak gitu, yang penting Allah bahagia. Bukan yang penting saya bahagia, yang penting Allah bahagia. Paulus berkata yang namanya disesah aku berkali-kali. Kapal karam kerep, di penjara, wis tahu. Itu Mas Gren. Tapi aku rindu melakukan itu semua. Yang penting bukan aku bahagia kok, yang penting Tuhan bahagia. Yang terakhir ada hari-hari ini ajaran sesat yang mengukur keimanan itu dengan hal-hal yang sifatnya jasmania. Kalau orang itu rohani pasti diberkati. Wah luar biasa ya Bapak itu diberkati sekali rumahnya 5 gitu kan. Loh, belum jamin loh rumah 5 itu karena dia diberkati Tuhan. Lalu rumahnya 5 tapi karena nyuri aset orang, nyuri korupsi dan segala macam lah buat apa gitu loh. Tapi dijadikan ukuran. Tidak seperti itu. Nah ajaran hari-hari ini banyak berkembang, hati-hati Bapak Ibu. Dan MCC tegas sekali, MCC saya mau strict sekali bahwa ayo kita tetap kembali kepada ajaran yang murni. Mungkin saya akan terkesan keras, mungkin juga ini akan terdengar pedas di telinga Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi, saya akan perlu ulangi lagi. Saya lebih memilih dibenci Bapak Ibu Saudara. Yang penting Bapak Ibu mencintai Tuhan daripada Bapak Ibu Saudara mengasihi saya, tapi tidak mengasihi Tuhan. Lebih baik. Ya. Berikutnya, lalu bagaimana agar kita bisa tetap kokoh hidup dalam iman, menghadapi ajaran-ajaran sesat yang semacam ini, agar kita tetap bisa hidup kudus, nggak memandang remeh dosa, iman kita sama Kristus mantap, kita menjaga hidup tetap benar. Gimana caranya? Ya senantiasa menghayati penyucian ini hanya oleh darah Kristus. Setiap hari harus menghayati. Bapak Ibu paham nggak darah Kristus menyucikan kita?
Paham. Tapi menghayati enggak setiap hari? Enggak. Nah itu masalahnya. Bapak Ibu ngerti enggak Kristus menyelamatkan saya dengan mati di kayu salib? Ngerti. Tapi setiap hari menghayati itu enggak? Enggak. Nah itu masalahnya. Nah, khotbah hari ini membahas, khotbah bulan ini, gimana supaya kita setiap hari hidup terus membutuhkan kuasa darah Yesus ada atas hidup saya. Itu. Yang pertama, kita mau baca dulu ayatnya dalam ayat ini. Enggak semua ya, tadi kan kita baca 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Ini salah ya, ini yang benar 1 sampai 2. Ya, saya akan baca dulu ayat-ayat yang akan kita bahas hari ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini akan kita bahas Bapak Ibu Saudara. Mana ini? Nah yang pertama, betul ya. Yang pertama kita perlu memahami kebenaran. Katakan memahami kebenaran. Memahami kebenaran untuk terus menjaga hidup benar. Kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Yang pertama, kebenarannya ini. Ini lama sekali. Nah ini. Ayat tadi kan mengatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Yang pertama, kebenarannya apa? Mari kita menjaga hidup kita benar, menjauhi dosa. Itu kebenaran yang pertama. Jauhi dosa. Hiduplah yang benar. Jauhi dosa. Hiduplah yang benar. Nah gimana caranya kita tahu mana yang dosa, mana yang enggak? Bro Samuel. Gimana caranya kita tahu mana yang dosa, mana yang bukan? Dari firman. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat nggih? Nah tapi permasalahannya, Bapak Ibu kan tahu yuk, gimana kita bisa tahu yang dosa dan yang bukan melalui firman-Nya. Tapi problemnya hari-hari ini, firman yang Bapak Ibu Saudara baca, itu bukan yang ini. Bukan yang ini. Kalau di sini kan komplit. Firman yang menguatkan ada, tapi firman yang menegur ada. Firman yang memberkati ada, tapi firman yang menghajar ada. Komplit di sini. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini membaca firman-Nya yang di sini, di Twitter. Membaca firman-Nya yang di Facebook. Membaca firman-Nya yang di YouTube. Betul enggak yuk? Betul enggak? Betul enggak Pak Ruli? Ayo, jujur-jujuran deh kita. Bapak Ibu berapa banyak baca Alkitab? Alkitab benar-benar Alkitab baik di handphone maupun di buku. Ayo. Dibandingkan kita baca ayat firman yang ada di Facebook. Loh, apa bedanya Om? Oh beda, karena baca yang di Alkitab, kita akan menemukan banyak hal di sini. Mau teguran, didikan, mau itu hajaran, kita akan baca semua di sini karena kita membaca ini. Tapi kalau di Facebook, coba Bunyoman misalkan, buka Facebook, firman-Nya, maka Allah akan memberkati engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Wow, dibaca, di save, bagikan. Betul enggak Bunyoman? Tapi kalau misalkan di situ teguran, maka ampunilah sesama manusia. Wah, buruan di scroll. Oh, joy iki. Wah, aku reso turu. Betul enggak Pak Ruli? Betul enggak Sam? Kalau firman-Nya itu enggak nyaman buat kita, kamu scroll atau kamu baca? Ayo jujur. Scroll dong, jadi enggak sejahtera. Betul enggak Bu Evi? Scroll dong. Firman itu mengingatkan kita mengenai sesuatu yang kita salah di situ. Itu orang delok, itu orang nyawang. Buat apa? Tapi kalau firman itu menguatkan, maka Allah akan terus memberkati kamu. Dia akan menyertai kamu. Safe. Atau kita sedang sansur hati. Kita sedang sakit hati dengan perkataannya orang. Ada firman, maka ia pembelamu. Wah, yes Tuhan. Aku tahu dia yang salah, Tuhan akan bela aku. Save, share. Loh, tenang, aku diam aja tapi Tuhan akan bela aku. Loh, ya toh. Ayo. Kalau kita terus membaca ayat, membaca firman hanya lewat di sini, yang akan kita baca yang kita suka. Kita baca, kita suka. Yang enggak kita suka, kita akan skip, kita akan scroll. YouTube, coba buka YouTube. Khotbahnya, bagaimana menikmati berkat double porsi dari Allah pemelihara. Wah, setel, double porsi, ya, semangat. Padahal sak porsi rong karuan entek ya Sam. Tapi minta yang double porsi. Tapi kalau firman-Nya kuasa pengampunan, wah rasa ngampuni, rekoso ngopong ampuni, scroll, skip no.
Itu kita pilih-pilih firman. Bapak Ibu Saudara, gimana cara kita hidup benar? Yang pertama, kita harus tahu yang benar. Makanya saya dorong baca Alkitab yang ini. Komplit di sini dihajar ya kita terima. Ditegur ya tak terima. Setelah tahu yang benar, pilihnya yang benar. Sudah tahu yang benar kok, kenapa kok pilih yang salah? Kita tahu yang benar, misalkan tahu yang benar adalah mengampuni. Yang salah berarti tidak mau mengampuni. Yo pilihlah yang benar, pilih yang mengampuni tadi. Setelah pilih yang benar, lakukan yang kita pilih itu. Lakukan yang benar. Betul-betul lakukan dong. Setelah melakukan, biasakan yang benar. Jangan cukup sekali melakukannya. Lakukan, biasakan. Lakukan, biasa. Setelah itu, kalau memang kita sudah berusaha melakukan hidup benar, menjaga hidup benar, ini kan kebenaran yang pertama. Kok namanya manusia, saya masih jatuh ya Om. Namanya manusia gitu ya. Sudah menjaga pandangan saya Om, saya nggak mau berzinah dengan pandangan saya Om, tak jogo hati-hati tenan, namanya manusia, kok ya saya jatuh dalam dosa. Saya udah tahu yang benar loh Om, saya milih yang benar melakukan dan membiasakan, tapi kok saya kepleset. Terus gimana no Om? Nah ini loh indahnya Alkitab. Mengingatkan supaya kita jangan berbuat dosa, tapi sisi lain juga memberi jawaban. Kalau terus terlanjur berbuat dosa gimana? Tadi kan 1 Yohanes menuliskan gitu kan? Aku menuliskan hal-hal ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi bila kamu melakukan dosa, maka ia adalah pengantara kita dan seterusnya. Ayat-ayat sebelumnya, akuilah dosamu dan seterusnya. Jadi artinya kalau kita jatuh dalam dosa, ada kebenaran berikutnya. Kebenarannya apa? Akui dosa kita. Jika kita jatuh, lalai dan melakukan dosa, yang pertama, sadari kita manusia berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 bilang demikian Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kita menipu diri sendiri. Kalau kita bilang kita tidak berdosa. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu Saudara, siapakah di sini yang merasa dirinya berdosa? Boleh angkat tangan? Yang merasa diri berdosa? Oh gampang, kacung semua. Tuh, karena kita merasa diri kita berdosa. Kenapa kita bisa mudah mengatakan diri kita berdosa? Yang pertama, karena adanya pemahaman bahwa semua orang itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita udah paham itu. Sehingga kita menyadari, ya saya berdosa. Yang kedua, adanya kesepahaman bahwa yang berdosa bukan cuma saya kok. Jadi ketika Samuel tadi mau ngacung, dia akan ngacung dengan yakin, dengan pede. Kenapa? Dalam lubuk hatinya Samuel, saya ngacung kan orang bakal laku dok. Semua juga akan ngacung. Wahyu ya bakal ngacung. Samuel nengok ke kiri, Pak Daniel juga nanti ngacung. Adanya sebuah kesepahaman bahwa memang yang berdosa bukan cuma saya. Jadi kita mudah bilang kalau saya itu manusia berdosa. Dan yang ketiga, adanya kesalahpahaman bahwa mengaku dosa itu sepele. Mudah, gampang. Sehingga kita bisa kapanpun ngaku aku loh wong dosa aku. Padahal enggak demikian. Mengaku dosa itu tidak sepele, mengaku dosa itu penting. Dan itu bobotnya besar loh. Tapi kan kita mudah aja bilang saya dosa gitu kan. Karena adanya pemahaman semua manusia itu dalam dosa, adanya kesepahaman bahwa yang dosa bukan cuma saya, dan kesalahpahaman bahwa mengaku itu sepele. Padahal kan mengaku itu enggak sepele. Ya contohnya misalkan Samuel tidak bisa serta-merta begitu saja, ini tiba-tiba berdiri terus ngomong sama Reva, I love you Reva gitu kan. Mengaku cinta gitu kan. Bisa kayak gitu Sam? Ya enggak dong, kan ada bobotnya. Aku benar-benar cinta enggak sama Reva? Dan kalaupun benar-benar cinta, ya enggak semudah itu kali mengatakannya deg-degan loh Om, mengaku cinta. Lah sama, mengaku dosa pun harusnya juga dengan bobot, dengan kesungguhan. Tuhan, aku berdosa. Ini fakta yang kadang-kadang kita enggak sadari. Tapi puji Tuhan, setidaknya Bapak Ibu Saudara menyadari. Minimal nyadari kalau kita semua ini berdosa. Lanjutnya. Tapi enggak cukup hanya menyadari. Kita harus mengakui. Sam, kau berdosa Sam? Sam, sekarang saya tanya. 3 dosa terbesarmu apa Sam? Menang Bapak Ibu. Bisa? Jujur? Ayo, nah. Ternyata merasa diri berdosa itu mudah. Tapi untuk mengakui dosanya tidak semudah itu. Siapa berdosa?
Sekarang katakan dosamu. Sing biasa wae, sing abot-abot iki ya kan? Berat toh? Mengaku dosa tidak semudah itu. Ayat tadi, ayat 9 khususnya, itu dikatakan demikian Bapak Ibu. Jika kamu mengaku dosamu, maka Allah ialah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdosa, akui, enggak apa-apa, buka aja terbuka sama Tuhan. Ya, Tuhan itu begitu baik kok, Dia akan mengampuni kita. Dan dikatakan itu kan pengampunan dan penyucian. Kita harus syukur ya karena hal itu loh. Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu Saudara mengakui sebenarnya Tuhan tahu enggak tahu dosa kita? Tahu loh. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tapi kan Tuhan cuma pengen kita lepas dari rasa berdosa itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengaku dosa, ini bukan untuk kepentingannya Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya kita itu lepas dari rasa bersalah itu. Ada satu ilustrasi seorang kakak dan adik, ya, kakaknya kira-kira umur 8 tahun, adiknya kira-kira umur 6 tahun, anggaplah seperti itu. Mereka main ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya itu kakak dan adik ini suka main di tepian danau. Ini ilustrasi saja. Kemudian saking asiknya main, mereka ngelempari bebek-bebek itu gitu kan. Wah, bebeknya lari dilempari batu, masuk ke dalam danau, lucu-lucuan, anak dua itu ketawa. Nah, saking asiknya yang kecil, yang adiknya itu saking semangatnya ngelempar, lemparannya dia membuat salah seorang anak bebek itu mati. Dia takut sekali karena bebek milik kakeknya ini itu ada yang mati. Gara-gara dipakai buat mainan sama dia dan kakaknya. Tapi kebetulan dia yang jadi tersangkanya karena lemparan batunya dia. Bapak Ibu Saudara, sering berjalannya waktu ketika bermain di kakak dan adik itu masih ada di dalam kediaman kakeknya itu, kakak ini mulai semena-mena. Ketika di dalam rumah kakeknya, kakaknya itu bilang sama adiknya, "Dek, ambilin minum." Adiknya bilang apa? Ambil sendiri toh kak. Kamu lupa sama bebek. Bebek. Ya, ambilkan minum. Enak banget. Dek, biskuit. Ambil sendiri gitu loh. Bebek. Kau. Kek. Ya. Biskuit. Besok lagi gitu. Pulang sekolah. Dek, sepatu. Tata beresin. Ngomong taruh sendiri. Bebek. Mau. Ya. Terus berulang. Dek, bebek terus berulang. Lama-lama si anak yang bungsu ini ditertekan. Kemudian datang sama kakeknya. Kak, capek aku. Loh kenapa? Kakak lu kenapa? Kak, gini kak, aku mau ngaku kak. Kemarin waktu aku main di pinggir danau sama bebek-bebeknya kakek itu. Salah satu anak bebek itu mati itu bukan karena apa-apa, tak lempar kak. Udah kakak itu sekarang nyuruh-nyuruh aku, nek aku ndak mau, katanya mau ngelaporin ke kakek. Wah aku kesel kak. Gitu. Tahu jawaban kakeknya? Walah, kamu tahu ndak? Kakek itu yo lihat kamu ngelempari bebek-bebek itu dan mati, kakek yo tahu. Tapi kan kamu nggak mau cerita sama kakek. Kesel enggak? Capek enggak? Capek lah, iya. Kamu ngomong aja ya enggak apa-apa kok. Nah itu yang terjadi dalam hal pengakuan dosa. Bapak Ibu, ketika kita ngaku itu bukan untuk kepentingannya Tuhan. Untuk kepentingan kita agar kita terbebas dari rasa bersalah ini. Dari rasa pendakwaan iblis ini loh. Kakak itu gambarannya iblis tadi. Wahyu mau pelayanan. Alah sok pelayanan. Ngurip mau kayak ngono. Sok pelayanan.
Kamu aja gitu ya. Kamu akui datang sama Tuhan, akui dosa-dosamu Tuhan, aku rindu melayanimu Tuhan, tapi hidupku gini-gini. Aku ngerti oleh, tenang aja, tapi ya jangan diulangi, sudah selesai. Itu loh, melepaskan kita dari rasa bersalah, maka kita perlu mengaku dosa. Fokuslah pada pengampunannya, jangan terlalu fokus pada pengakuannya. Bapak Ibu kalau fokus sama pengakuan rasanya abot banget. Tuhan, aku sebenarnya benci sekali sama orang ini Tuhan. Ngomongnya sambil tarik nafas loh, saking bencinya. Tapi kok ya firmannya gitu terus Tuhan gitu kan. Angger mulai kok aku mangane ra penak gitu loh. Ya sudah Bapak Ibu, akui dosa kita dan Tuhan akan melepaskan kita dari rasa bersalah ini. Nah, kemudian setelah kita menyadari kita berdosa, akui dosa kita, hayati karya pengantara kita. Siapa pengantara kita? Kristus Yesus. Hayati itu. Nah, disinilah peran darah. Disinilah peran darah. Karena dikatakan darah Kristus yang tertumpah itu bagi pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, yang mengampuni kita itu bukan karena kita mengaku dosa. Yang mengampuni kita karena Kristus mati di atas kayu salib dan menumpahkan darahnya sehingga dosa-dosa kita disucikan. Peran darah yang pertama ada di sini. Pahami kebenaran bahwa mari kita jaga hidup tetap benar, tapi kalaupun kita berdosa, tenang, ada pengantara yang akan senantiasa membela kita. Ada pengantara yang senantiasa akan membenarkan kita. Membenarkan dengan cara apa? Ingat, dia sudah mati di atas kayu salib untuk membayar semua dosa pelanggaran kita. Enggak usah takut, enggak usah gelisah, tenang. Ya, yang kedua, setelah kita mengakui, menyadari, memahami kebenaran, yang kedua mari kita menerima pembenaran. Kita menerima pembenaran dari pribadi kebenaran itu sendiri. Kita menerima pembenaran bukan dari pribadi yang stok kebenarannya banyak, yang dia punya banyak benar-benar enggak. Tapi Yesus itu adalah, dia bukan pemilik kebenaran, tapi dialah kebenaran itu. Beda loh, beda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau datang sama Tuhan, Bapak Ibu bukan cuma sekedar menerima sesuatu yang benar, tapi Bapak Ibu menerima pribadi yang benar ini loh. Nah, kebenarannya Yesus, itulah yang membungkus kita. Gitu. Ya Eva, Kesia, yuk fokus sama firman dulu. Om Daniel enggak sungkan kok nebur Eva Kesia walaupun ada mama. Mama sudah sepakat sama Om Daniel. Supaya Eva Kesia betul-betul sungguh-sungguh dibentuk sama Tuhan. Betul ya Bu ya? Aman. Mama sama Om Daniel sudah sak perahu. Fokus dulu, handphonenya dimasukkan dulu. Bicaranya nanti sama Ana. Bicaranya sama Ana nanti dulu. Fokus dulu sama Fir. Mari kita menerima pembenaran. Pembenaran itu dari pribadi kebenaran ini sendiri. Terima. Nah, banyak orang gak mau nerima. Maunya ya pokoknya hidupnya dia akan berusaha dengan hidup saya sendiri. Om enggak usah urus hidup saya Om. Ini yang saya temukan loh Bapak Ibu. Saya nangani satu anak. Saya bilang apa yang kamu mau, kenapa kamu begitu susah sekali untuk diajak hidup dalam terang kasihnya Tuhan. Angel mento. Dia cuma bilang gini, saya mau bebas. Saya mau tanya bebas macam apa tuh kamu yang kamu inginkan. Saya mau bebas Om. Dia belum sadar, dia belum paham aja bahwa yang dia maksud bebas itu sama sekali enggak bebas. Dia akan terus terkurung di dalam dosa-dosanya. Dia akan terus terkurung dalam kegelapan. Saya justru ingin dia kenal Yesus lebih dalam. Biar dia benar-benar bebas. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari dakwaan iblis. Bebas, tentram, damai. Itu yang akan dia alami. Tapi dia gak mau. Dia bilang aku maunya bebas. Ya sudah. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu Saudara. Betapa kok saya kok ngotot mentok kalau masalah kayak gini-gini itu. Sekali lagi, saya nggak punya agenda apa-apa. Saya siap menerima risiko dibenci selama Bapak Ibu Saudara menyadari Yesus begitu mengasihi. Kalau cuma nambah satu orang membenci, orang bobo. Satu. Tapi saya membicarakan kebenaran. Saya tidak membenci Bapak Ibu, tidak, sama sekali tidak. Saya hanya ingin menyadarkan betapa Allah mengasihi kita dan kita perlu sadarkan hal itu. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia yang akan menyelesaikan persoalan dosa ini. Dia akan membenarkan kita. Kenapa harus Yesus yang membenarkan Om? Kenapa bukan yang lain? Ya karena Yesuslah jalan dan
kebenaran, dan hidup. Sudah itu mutlak, makanya tadi lagunya dinyanyikan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yang lain bilang, aku ngerti jalan yang benar. Yang lain bilang, ini loh jalan yang benar. Yesus tok yang berani bilang, aku jalan dan aku kebenaran dan aku kehidupan itu sendiri. Aku, gak seorang pun datang kepada Bapa kalau gak melalui aku. Ini klaim yang gak main-main. Antara Yesus orang yang gak sehat pikirannya waktu itu, atau dia betul-betul sungguh Allah. Kenapa dia bisa berani ngomong kayak gitu? Dan yang benar dia sungguh-sungguh Allah. Buktinya apa? Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Bahkan firman dari Kejadian sampai Wahyu, nulisnya enggak barengan, nulisnya beda-beda, terpisah berabad-abad, tapi dari Kejadian sampai Wahyu, benang merahnya tetap sama. Kristus yang jadi benang merahnya. Kalau bukan Kristus itu Tuhan, terus siapa dia? Dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia pribadi kebenaran itu sendiri. Tapi sungguh luar biasanya, syukur kepada Allah. Tadi poin yang kedua, terima pembenaran. Jika kita mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Setia, kesetiaannya Allah membuat Allah tidak bisa untuk tidak menerima kita kembali. Kesetiaan Allah membuat Allah tidak bisa untuk tidak menerima kita. Seorang Daniel yang hancur, seorang Daniel yang kotor, seorang Daniel yang rusak, seorang Daniel yang bejat, seorang Daniel yang brengsek di masa lalunya. Kalau Daniel ini memutuskan berbalik datang sama Allah, kesetiaannya Allah membuat Allah tidak bisa untuk tidak menerima Daniel. Allah tetap akan bisa menerima Daniel. Allah tetap akan bisa menerima saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena dia setia. Dia bukan Pak Ruli, dia bukan Samuel, dia bukan Mas Gren, mungkin ya, anggaplah Mas Gren dulu sebelum ketemu Mbak Irma, ketika SMP dengan cinta monyetnya gitu Mbak Irma ya, bilang sama cinta monyetnya, my love, my darling, aku mencintai kamu dan aku akan mencintaimu seumur hidupku. Ternyata karena cinta monyet putus, habis putus pacarnya ini punya cowok lain, putus sama cowok lain ini, balik lagi sama Mas Gren, yang kamu masih mencintai aku, katanya kan kamu akan mencintai sampai sepanjang umurmu. Mas Gren bilang, sorry ya, aku sudah ada Irma realis. Lalu yang dulu dikatakan, ini hanya contoh ya, yang dulu dikatakan katanya aku akan mencintaimu seumur hidupku. Nah itu manusia. Manusia walaupun janji setia, enggak akan bisa setia, sempurna setianya. Aku mau balik lagi, aku mencintai, no. Ya. Permen ciki-ciki, bian-bian saiki. Maaf, itu kesetiaannya manusia, tapi kesetiaan Allah. Yesus menggambarkan dalam Bapa yang baik kan, anak yang bungsu, Pak aku capek di sini, aku minta warisan. Aku minta warisan, aku mau bebas. Nah tadi, aku mau bebas. Dia pergi keluar rumahnya, dia pergi keluar kota, dihabiskan harta warisan ayahnya, dia pergi dengan pelacur-pelacur sampai habis-habisan. Bahkan dia makan di tempat kandang babi, ketika dia sudah gak punya apa-apa, dia ingat rumah bapaknya, dia pulang ke rumah bapaknya. Ketika ketemu sama bapaknya, Bapak yang baik ini tidak bisa tidak menerima dia. Gak bisa enggak, pasti akan diterima. Kenapa? Karena karakter Allah setia. Bapak Ibu, mau kita jatuh dalam dosa segelap apapun, kalau kita datang di kakinya Yesus nangis-nangis, apa Tuhan akan terus nyengkak ke sikil Bu Evi? Rasa cedak-cedak. Orang ngelingi biyen, kono. Bukan itu Yesus. Baru kita nangis, tenang. Dek ben aku ngomong apa, sudah ya jalan lagi, maju lagi. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya alami. Tuhan, kalau apa-apa cuma baru nangis, Tuhan peluk rasanya. Bisa maju lagi? Bisa Tuhan. Enak tuh. Yesus itu. Kesetiaannya menjadikan dia tidak bisa untuk tidak menerima kita. Nah, tapi di mana peran darah? Peran darah ada di sini, di dalam keadilannya. Kenapa? Kalau kesetiaan Allah membuat Allah tidak bisa tidak untuk menerima kita, maka keadilannya membuat Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal untuk penyucian kita. Upah dosa itu maut.
Allah tetap harus menyelesaikan ini. Hukum itu tetap harus terlaksana. Orang yang berdosa harus mati tetap harus dibayar. Di sisi lain Tuhan gak mau lihat manusia binasa. So apa yang Tuhan lakukan? Dia serahkan putranya yang tunggal. Hukum itu harus dibayar, tapi aku gak mau manusia binasa. Lalu siapa yang harus mati? Putraku yang tunggal. Dia yang harus mati. Itu keadilannya Allah. Bapak Ibu, tapi sayangnya, anehnya, tidak semua orang, terutama orang-orang Kristen, mau loh menghayati, mau loh menerima fakta itu. Enggak mau mencintai Tuhan, dan enggak mau menerima cintanya Tuhan. Maksudnya Om, buktinya apa? Ya loh, buktinya kalau misalkan Bapak Ibu Saudara semua menyadari cintanya Tuhan, dan betul-betul sungguh mencintai Tuhan, saya nggak perlu khotbah yang nyentai-nyentai kayak gini nih, nggak perlu. Nggak perlu karena Bapak Ibu Saudara saya melihat wah semuanya cinta Tuhan mati-matian. Nggak ada lagi yang hatinya itu jauh dari Tuhan. Tapi faktanya hari-hari ini masih banyak yang seperti itu. Sam sini Sam, sini bro, sini sama, sini. Sini Lala, minta tolong Lala, ilustrasi Lala. Ini sebelah sini. Yang datang pagi tahu pasti. Bapak Ibu Saudara bayangkan Samuel ini jatuh cinta sama Lala. Cinta sekali sama Lala. Aku setiap kali melihat Lala itu hatiku ini hanya contoh ya, ilustrasi ya. Ilustrasi ya bro. Contoh ilustrasi ya lah, enggak apa-apa ya, ilustrasi aja. Dana, ini contoh aja. Tapi sayangnya Lala itu mencintai orang lain. Anggaplah di sini dia mencintai Wahyu. Perhatiannya tertuju pada Wahyu. Ini namanya cinta segitiga biru. Gandum, terigu. Nah, saya itu setiap saya melihat Samuel selalu mengupayakan yang terbaik. Enggak tuh Samuel, kerjamu ubet banget pagi siang sore. Om, aku pengen memberikan yang terbaik buat Lala, Om. Lah nek ngono mbok yo ngomong, wis Om aku udah ngomong. Lah terus Lalanya enggak mau ngerespon. Om, mbok tolong bilang ke Lala Om, aku tuh ciblok demen, tahu ya ciblok demen ya? Jatuh cinta, ciblok jatuh demen cinta, jatuh cinta. Aku ciblok demen Om sama Lala Om. Aku nggak bisa tidur, nggak enak makan, akhirnya nyamuk rano lawo gitu kan. Wah aku ngomong sama Lala Om. Oke, karena saya mengasihi Samuel dan saya lihat kesungguhan cintanya Samuel, maka saya akan ngomong sama Lala. Lah, Samuel lu sayang lu sama kamu. Dia itu tenanan loh. Dia bahkan pagi siang sore malam kerja. Ini semua demi Lala. Bu yo tolak. Lalu Lala jawab, Om, aku udah terlanjur senangnya sama Wahyu Om, gitu kan. Dalam perjalanan itu saya berusaha tetap gak bisa meyakinkan Lala. Kok beneran Wahyu itu betul-betul merespon. Wahyu betul-betul dekat sama Lala. Ini karang gendong Niel malah kayak dia anak. Ilustrasinya bisa hancur nanti dia. Anggaplah Bapak Ibu tidak melihat Niel di sini ya. Anggaplah keponakannya gitu kan. Nah Wahyu ternyata merespon. Lala kan senang banget. Dia cintanya sama Wahyu. Dan Wahyu menjawab itu. Dia makin dekat sama Wahyu. Apa yang Samuel rasakan? Saya ngobrol sama Lala. Saya ngobrol sama Samuel kan Samuel lihat Lala sama Wahyu goncengan, makan bakso, suap-suapan. Samuel akan ngomong sama saya, Bu Evi ketawa kencang banget ngalami katanya Bu Evi. Samuel akan ngomong sama saya, Pak Ruli, bayangkan, menurut Pak Ruli apa yang dirasakan Samuel? Bunyaman? Anyel? Gemes? Samuel? Oke. Selain Samuel, ada lagi nggak yang gemes? Ada lagi nggak yang rasanya itu gitu? Ada enggak? Saya. Betul enggak?
Karena saya udah berusaha ngasih tahu ini ora paham. Ngelihat dia gemes, saya malu gemes. Tapi Sam aku wis ngomong lu Sam. Lah tapi dhek tresnone karo kae ngomong to Om, aku wis ngomong Sam. Ngomong sing luwih cetha. Wis yo aku bahkan tak buka iki lho chat iki lho. Tak buka kan chatting kata-katamu tak buka tak tunjukke. Aku gemes, aku saya meneh aku yo gemes gitu kan. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Nangkep gambaran ini, tapi ini bukan tentang Samuel, bukan tentang Lala, bukan tentang Wahyu. Ini tentang Allah dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu ngomong selalu sama saya, Daniel, ngomong sama jemaat, aku tuh tresno banget sama mereka. Wis ya Tuhan, ngomongmu kurang cetha, wis cetha banget loh Tuhan. Aku sampai nyente-nyente, tapi mereka belum membalas cintaku. Lah terus biar aku wis tak duduhke loh Tuhan firman-Nya. Seperti Samuel tadi, saya udah nunjukkan settingnya Samuel ke Lala. Tapi Daniel, aku gemes loh melihat, aku mencintai mereka, tapi mereka mencintai uang. Aku mencintai mereka, tapi mereka mencintai pacarnya, kekasihnya, suaminya, anaknya lebih daripada mencintai aku. Aku mencintai mereka, tapi mereka mencintai materinya, kekayaannya, tapi mereka enggak mencintai aku. Ngomong ngotot Daniel, saya jawabnya apa ke Tuhan coba? Wes Tuhan, wes. Sumpah Tuhan, saya udah ngomong Tuhan. Bahkan saya sampai nanggung resiko dibenci sama Lala untuk saya menyatakan cintanya Samuel. Sama halnya, saya menanggung resiko dibenci jemaat untuk menyatakan cintanya Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi saya tegur Eva dan Kesia di depan umum, saya nanggung resiko mereka gak suka sama saya. Tapi apa kepentingan saya? Gak ada loh. Saya cuma pengen mereka menikmati firman, menikmati kasihnya Tuhan, anak-anak, semua jemaat Bapak Ibu Saudara di sini. Apa kepentingan buat saya? Nggak ada. Itu loh yang saya rasakan gergetannya saya, gitu loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku harus ngomong Tuhan. Tapi kok lihat terus bingung, Tuhan, ngomong Tuhan, tahu loh. Terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan buat Samuel, Lala, dan Wahyu. Saya berharap ini bukan kisah Samuel, kisah hidup sesungguhnya. Janganlah ya Sam ya, cintai yang mencintaimu Sam. Menurut kita primbon, kalau kita primbon. Nangkap Bapak Ibu, terima pembenarannya Allah. Saya hanya bisa menyatakan, saya hanya bisa mengatakan, saya hanya bisa nyampein. Tapi yang akhirnya bisa milih Bapak Ibu sendiri. Saya mungkin akan tidak disukai, ya tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, menurut Bapak Ibu enak. Maksudnya di posisi menjadi hamba Tuhan semacam ini. Tadi pagi bahkan dalam doa persiapan saya sampai nangis ketika Tuhan ingatkan akan hal ini. Daniel kamu ngomong sama mereka, aku udah ngomong. Saya dalam keadaan berdoanya, air mata bisa keluar, saya udah bilang berkali-kali. Bahkan kadang-kadang saya harus dibenci mereka, kadang-kadang saya harus disalahpahami oleh mereka. Karena saya dipikir sedang mempermalukan, sedang negur, saya udah ngomong Tuhan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara betapa Allah itu begitu mencintai Anda dan cintanya sudah dibuktikannya di atas Kalvari. Kita nggak perlu minta bukti yang lain, cintanya sudah dibuktikan di atas Kalvari. Yang terakhir, mari kita menghidupi kebenaran demi mewartakan kebenaran. Yang pertama tadi mari kita memahami kebenaran, yang kedua mari kita menerima pembenaran, dan yang ketiga mari kita menghidupi kebenaran ini. Saya percepat aja lah ya. Saya percepat aja. Ya, di mana peran darahnya? Di mana peran darahnya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mati bukan untuk 1-2 orang, tapi dia mati untuk semua orang. Dikatakan di ayat yang ini, dia mati untuk dosa seluruh dunia. Allah mendamaikan dunia. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Bapak Ibu, hiduplah dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya dunia bisa melihat bahwa dunia harus tahu Kristus tidak seharusnya dihukum mati. Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Dia enggak seharusnya dihukum mati. Tapi dia memilih untuk menerima hukuman mati itu, menerima salib itu, menerima kematian itu karena dosa kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Ia dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, jangan cuma memahami kebenaran, jangan cuma menerima pembenaran, tapi sekarang hidupilah kebenaran. Jadilah pribadi yang betul-betul benar yuk. Supaya orang di luar sana itu bisa melihat hidupmu benar dan mereka juga mau merasakan hal yang sama. Seorang teolog bernama John MacArthur bilang begini, you are the only Bible some unbelievers will ever read. Anda adalah satu-satunya Alkitab yang akan pernah dibaca oleh orang-orang yang tidak beriman. Berapa banyak persentasenya orang-orang di luar sana yang tidak percaya Yesus mau buka Alkitab untuk membaca Alkitab? Berapa kemungkinannya?
Kecil sekali bukan? Sulit untuk membuat mereka mau baca Alkitab. Lalu gimana caranya? Ya Alkitabnya itu di Bapak Ibu Saudara ini. Bapak Ibu Saudara adalah Alkitab itu. Teologi ini betul-betul mengatakan dengan jelas, kita adalah satu-satunya Alkitab yang mungkin akan pernah dibaca oleh orang yang tidak percaya. Lalu bagaimana kita bisa menunjukkan Kristus yang benar kalau hidup kita nggak benar? Bagaimana kita bisa menunjukkan Kristus yang mengasihi kalau kita nggak mengasihi orang? Bagaimana kita bisa menunjukkan Kristus yang mengampuni kalau kita nggak mengampuni orang? Bagaimana kita menunjukkan Kristus yang memberkati kalau kita nggak jadi berkat buat orang? Hidupilah kebenaran demi mewartakan kebenaran. Kita terapkan firman Tuhan, saya percepat saja. Saya pikir esensinya Bapak Ibu sudah pahami tadi, sudah terima. Apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, perbanyak merenungkan firman untuk menuntun hidup kita, biar kita tahu apa yang benar. Firman yang ini ya Bapak Ibu ya, yang di Alkitab. Jangan cuma yang di sosial media. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau pilih-pilih makan nanti kita nggak sehat. Ya. Kemudian buka hati untuk menerima kasih dan pembenaran Allah. Yang gambarannya tadi saya katakan ya. Allah mengasihi kita, tapi kita mengasihi yang lain. Pesannya demikian kuat malam ini, kalau Allah demikian mengasihi kita, bukalah hatimu, sadari yang lain itu cintanya hanya sementara, cintanya itu cinta yang tidak kekal, tapi cintanya Allah ini cinta yang kekal. Buka hati untuk menerima cintanya Tuhan, dan yang terakhir, jadikan hidup kita sebagai Alkitab yang terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Mari kita memahami kebenaran, mari kita menerima, membuka hati untuk menerima pembenarannya Allah, dan mari kita menghidupi kebenaran supaya orang di luar sana itu tahu Yesus itu ada dalam diri kita. Mari kita tunduk kepala bersama, pemain musik boleh maju ke depan. Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan naikkan suatu pujian tiada ternilai. Dan saya mau dengan hormat Mas Gren dan juga Pak Iwan untuk menyiapkan perjamuan bagi jemaat Tuhan. Di hatimu terukir namaku, di matamu tertukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau, katakan sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau Yesus. Meski terkadang kami jatuh bangun dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak membalas cintanya Tuhan dengan sedemikian, tapi justru kami menikmati dosa-dosa kami. Tapi Tuhan tetap setia dan adil.
Tuhan, pengampunan-Mu, penyucian-Mu ada atas kami. Sehingga kami menjalani hidup hari-hari kami boleh terus mengingat karya salibnya Tuhan. Kami mengingat darah yang tertumpah itu. Sehingga kami boleh menjaga hidup kami tetap benar, tetap kudus, tetap suci. Kami menghargainya dengan kesungguhan kami. Dan kami membalas cintanya Tuhan yang murni itu. Dengan sungguh-sungguh mencintai Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah kiranya firman ini boleh tertanam dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan. Setiap jemaat-Mu dimampukan mengerti, bahkan boleh menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan kami semua. Sekarang Tuhan kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan setiap jemaat. Agar pantas ambil bagian merenungkan, menghayati karya salibnya Kristus. Kami mau ambil bagian untuk makan tubuh dan darahnya Tuhan. Bersatu dalam penderitaan Kristus. Bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan, Bapak Adi dan juga Bapak Iwan, untuk boleh melayani perjamuan kudus ini kepada setiap jemaat semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita renungkan perjamuan kudus sambil dilayani dengan menaikkan pujian tadi. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau sungguh berharga, sungguh berharga. Engkau Yesus. Mari sebelum kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita merenung sejenak bahwa sesungguhnya kita ini pantas dihukum. Sesungguhnya kita pantas menerima hukuman mati itu, karena upah dosa ialah kematian. Tapi syukur kepada Allah karena Allah demikian mengasihi kita. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi kita semua selama kita ada dalam Kristus Yesus. Mari kita bersyukur atas karya salibnya. Mari kita bersyukur atas penyucian melalui darahnya. Saya beri waktu untuk kita merenung dan mengucap syukur pada Allah sejenak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat cawan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Kita disucikan, kita ditebus, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini lewat perjamuan kudus yang sudah kami ambil bagian di dalamnya. Biarlah kiranya kami boleh terus menghayati pengorbanan Kristus, darah Yesus, yang memampukan kami untuk tetap hidup suci sepanjang hidup kami. Mengingat, menghayati, agar kami juga boleh terus menjaga hidup kami tetap benar. Terima kasih Tuhan, setiap jemaat Tuhan sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Maka kami terima sepenuh-penuhnya setiap berkat perjamuan yang kami peroleh. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan saya serahkan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita. Nanti saya minta Saudara Nita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, Kau telah menyertai jalannya setiap ibadah kami Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa melalui darah-Mu saja penyucian hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memujikan suka-suka-Mu Tuhan untuk mengiringi persembahan pada sore malam hari ini. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini dengan penuh semangat sambil bergoyang. Suka-suka-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu
Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebentar saya akan informasikan untuk ibadah sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin jam 5:30 sore di Maestro. Hari Selasa ada komisi wanita, ibadah komisi wanita JKI MCC di rumahnya Ibu Evi Kartosuro. Jam 6:30 malam. Karena ini bagian selatan, nanti langsung menuju ke tempatnya saja ya. Oke, nah terus hari Rabu jam 10 pagi JKI MCC bekerja sama dengan Radio Immanuel di program Kristal. Bapak Ibu bisa mendengarkan melalui siaran Radio Immanuel. Lalu hari Rabu ada Oikos di Ngipang. Hanya Ngipang saja atau ada yang lain? Jebres juga. Oh, Jebres hari Kamis. Lalu hari Kamis, ya Oikos Jebres hari Kamis. Lalu hari Kamis juga ada latihan pujian jam 6 sore untuk ibadah yang pertama, jam 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Lalu hari Jumat ada menara doa dan puasa jam 6 sore di Maestro. Lalu hari Sabtu ada Metanex jam 4:30 sore di Maestro juga. Lalu hari Minggu pagi kita akan ibadah raya yang pertama jam 8 pagi di UKS, Universitas Kristen Surakarta. Lalu jam 3 sore ada ibadah anak di Maestro. Lalu jam 5 sore kita bertemu lagi di ibadah raya yang kedua di tempat ini. Informasi selanjutnya Pak Daniel. Yang Rabu di Komba, Panti Breda sudah. Oh iya. Iya. Bapak Ibu Saudara, Selasa malam Komisi Wanita memang di tempatnya Bu Evi, itu Selasa malam. Tapi Rabu paginya Komisi Wanita diundang untuk melayani di Panti Breda Asih. Itu bukan punyanya Mbak Asih, walaupun namanya Panti Breda Asih gitu ya. Itu punyanya Bugs, itu di Solo Baru. Jadi nanti Komisi Wanita akan dikoordinir oleh Bu Retno dan juga Pak Heri untuk melayani di Panti Breda itu. Yang dari selatan langsungan ke sana? Ya langsung ke sana ya. Nanti yang lain-lain pokoknya langsung kita meluncur ketemu di Panti Breda. Nah, namun saya dan istri mohon izin dulu sehingga jadi besok kami berangkat Senin sampai dengan Rabu. Doanya Bapak Ibu kami ceritanya pulang kampung gitu ya ceritanya. Walaupun lahir di Solo tapi papa mama saya mudik begitu ke kampungnya papa saya di daerah Cilacap sana dekat tempatnya Mas Wahyu. Nah dalam rangka untuk memberikan kasih perhatian untuk warga sana juga menjelang bulan puasa. Karena di sana mayoritas Muslim, kemudian sekalian juga ke makamnya kakek nenek gitu kan. Dan yang pasti Pak Lek Bulik saya itu belum pernah ketemu Niel sama Dio. Makanya saya mau ajak besok berangkat pulang Rabu. Mohon doanya supaya perjalanan semua baik. Kira-kira 8-9 jam perjalanan naik mobil. Karena belum ada tol ke sana. Belum ada, jadi kami lewat jalur selatan. Ya, jadi mohon maaf Bu Evi, saya tidak bisa datang ke Komisi Wanita yang Selasa dan juga hari Rabunya tidak bisa nyengkuyung Mbak Asih dan yang lain-lain. Hari Rabunya maksudnya nggak bisa nyengkuyung ke Panti Breda, pasti Tuhan sertai karena semua sudah diatur sama Bu Putri dan juga Bu Retno. Tinggal berangkat saja. Itu saja tambahannya dan juga besok Rabu kristalnya masih Mas Nunus berarti ya.
Masih Mas Nunus karena saya di pulang kampung, Pak Heri bantu ke Panti Breda, makanya Kristal nanti Mas Nunus lagi. Ya, selamat berjuang. Ya, ya Mas Nunus kemarin kan sekali. Oke kok ya Pak Ruli ya, oke kok gitu kan. Jadi bisa ada berikutnya lagi. Ya, jadi nggak harus saya, nggak harus Pak Heri, ada Mas Nunus, ada Mas Gren juga. Besok Rebo kalau longgar bareng sama Mas Nunus. Bisa loh kan, itu kan bisa duet. Jadi paling nggak tahu dulu situasinya. Besok saya nggak bisa, Pak Heri nggak bisa, Mas Nunus nggak bisa, ada Mas Gren kan gitu. Ya, oke, mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dalam doa dan juga mohon segera untuk pendaftaran retret akhir bulan ini kita ada retret. Jangan lupa retret tahunan JKI MCC. Silahkan segera mendaftar. Sampai dengan saat ini jumlah yang sudah masuk berapa tadi? 45 betul ya, sudah 45. Jadi monggo silahkan, berapapun yang berangkat, berapapun yang ada nanti kita tetap akan berangkat. Tapi pastikan Bapak Ibu kalau ada waktu ini silahkan ikuti. Ya, tentu akan sangat memberkati. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Segala pujian syukur kami persembahkan, kami panjatkan ke hadapan Tuhan saja. Sebab Tuhan Allah yang memberkati, mengasihi, menolong, menyertai kami, bahkan senantiasa membawa kami untuk terus bertumbuh dalam kerohanian kami, dalam iman percaya kami. Karena Tuhan gak mau kami menjadi orang-orang Kristen yang begitu-begitu saja. Tapi Tuhan rindu untuk membawa kami makin dewasa, makin kenal Kristus, makin kenal kebenaran itu sendiri. Berkati para pelayan-Mu Tuhan minggu ini yang sudah melayani. Tuhan pakai hidupnya semakin hari menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang militan, yang cinta Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan bagi penjangkauan jiwa-jiwa, agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati kehidupan para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan. Kalau untuk kepentingan kerajaan Allah, mereka meluangkan waktunya, mereka mendahulukan ini semua. Kami percaya Tuhan akan menambah-nambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan mereka. Juga seluruh jemaat yang hadir malam hari ini dengan segala keberadaannya. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap jemaat Tuhan malam hari ini. Berkati keluarga kami menjadi keluarga yang hangat, harmonis, penuh cinta kasih mesra. Dijauhkan dari roh perpecahan, dijauhkan dari roh masalah yang membuat keluarga kami akhirnya menjadi berantakan. Dijauhkan dari itu semua. Tapi di dalam keluarga kami ada tiang awannya Tuhan yang membuat menjadi nyaman, tentram, hangat, dan juga ada tiang apinya Tuhan yang membawa keluarga kami tetap dalam terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pekerjaan tangan kami, yang kami gumuli, yang kami geluti, apapun itu. Bisnis kami, pekerjaan kami, penghidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mempersiapkan berkat-berkat orang benar atas kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung. Terus berkembang menjadi makin besar, agar semakin banyak orang juga diberkati atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Hamba tidak tahu menahu apapun itu, setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan jemaat, tapi hamba percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kebenaran yang mutlak, tidak pernah gagal, tidak pernah keliru. Kalau Tuhan berkata akan senantiasa menyertai kami, maka penyertaan-Mu itu mutlak adanya bagi kami. Kalau Tuhan berkata akan memampukan kami, maka kami pun mampu melewati itu semua. Bahkan Tuhan berkata akan memberikan jalan keluar bagi kami, maka setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya dan kami akan menemukannya di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan kesehatan kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami dalam keadaan yang baik, sehat semuanya. Kalau ada jemaat yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan daripada Tuhan. Kesembuhan daripada Tuhan ada atas kami. Memulihkan, menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Baik itu penyakit fisik kami maupun penyakit psikis, hati kami, emosi kami, semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sehat, sentosa, sejahtera dalam keadaan yang baik karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak kami berkatilah sekolahnya, pendidikannya. Jadikan anak yang pintar, cerdas, berprestasi, menjadi teladan. Ada peluang-peluang, kesempatan, beasiswa, hal-hal yang baik biarlah boleh terjadi atas anak-anak kami. Demi anak-anak kami boleh menjadi terang di tengah-tengah lingkungan sekolah mereka. Dan mereka, orang-orang ini akan melihat bahwa anak-anak kami disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh kami terima malam hari ini. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya, kami tiba di rumah dengan selamat sentosa tanpa kurang suatu apapun. Rencana seminggu ini dalam pelayanan, baik Komwa, baik Kristal, baik ke Panti Breda, seluruh Oiko semuanya,
lancar, berjalan dengan baik, jiwa-jiwa diberkati, pelayan-pelayan dimampukan, bahkan jiwa-jiwa baru berdatangan untuk mencari kebenaran yang murni, mencari wajah Tuhan lewat ibadah-ibadah dan persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebelum kami pulang Tuhan, setiap jemaat Tuhan ini akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, bukalah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, pembelaan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Roh Kudus. Termaterai, bahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita semua tanpa terkecuali. Mulai malam hari ini, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.